Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Jepang usai kalah telak dengan skor 4-0 di hadapan pendukungnya sendiri. Kekalahan ini membuat pasukan Sintayong bertengger di posisi paling bawah dengan raihan 3 poin dari 2 kali kekalahan, 3 kali hasil imbang dan belum sekalipun meraih kemenangan. Meski demikian, peluang lolos ke Piala Dunia lewat ronde 4 masih terbuka lebar bagi Timnas Indonesia. Jaises dan kawan-kawan harus mengalihkan fokusnya untuk menghadapi Arab Saudi di 19 November mendatang. Kemenangan merupakan harga mati bagi Timnas Indonesia jika ingin bersaing di tabel klasemen grup C. Beberapa kesalahan yang dilakukan saat menghadapi Jepang kemarin harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus untuk menatap laga selanjutnya melawan Arab Saudi. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan strategi yang apik agar bisa tampil menyerang dan bisa meraih kemenangan. Dan berikut ini prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di laga ke-6 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Arab Saudi, Sintayong berkemungkinan bakal memakai formasi andalannya yakni 3-4-3 dengan Martin Paes sebagai pilihan utama di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Meski sudah dibobol sebanyak 4 kali oleh Timnas Jepang, namun Martin Paes masih bakal menjadi pilihan utama di laga menghadapi Arab Saudi nanti. Kejeliannya dalam menangkap bola dan seringkali mengantisipasi tendangan keras dari lawan, Martin Paes diharapkan mampu tampil maksimal di laga menghadapi Arab Saudi nanti. Lanjut ke sektor pertahanan, 3 bek sejajar bakal mengawal Martin Paes agar tidak kebobolan dari Arab Saudi. 3 bek itu adalah Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jaises. Jaises merupakan benteng terakhir sekaligus kapten bagi Timnas Indonesia. Ia selalu tampil gemilang dan kerap kali memenangkan duel-duel bawah maupun duel di udara, sehingga pemain asal Venesia ini tidak akan tergantikan di posisi bek tengah. Sedangkan untuk Rizky Ridho, penampilannya sangat ciamik dalam menjaga pertahanan dan seringkali memenangkan duel 1 lawan 1 ketika berhadapan dengan Samurai Biru. Saat menghadapi Jepang, Rizky Ridho terlihat seringkali menggagalkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh Timnas Jepang yang dilakukan Kaoru Mitoma dari sisi sayap kiri. Justin Hubner kembali tampil saat melawan Jepang kemarin. Ia mampu tampil solid dan konsisten dalam menjaga pertahanan. Beberapa tackle bersih dilakukan oleh Justin Hubner yang mampu menggagalkan upaya penyerangan dari Timnas Jepang. Lanjut ke sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana area ini bakal menjadi milik Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kevin Dix sudah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Permainannya sangat bagus dan kerap kali memenangkan duel 1 lawan 1. Tapi sangat disayangkan Kevin Dix mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar saat melawan Jepang di babak pertama. Kualitas permainan Kevin Dix terlihat jelas dan diharapkan cepat pulih agar bisa diturunkan menghadapi Arab Saudi nanti. Sejalan dengan Kevin Dix, Calvin Verdong dipastikan akan belum tergantikan di posisi fullback kiri. Pemain yang berusia 27 tahun ini selalu tampil ciamik dan konsisten dalam menjaga pertahanan. Tidak cuma sulit dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong terlihat kerap kali membantu penyerangan dan sering menciptakan peluang-peluang yang berbahaya bagi lawan. Di laga menghadapi Arab Saudi nanti, Calvin Verdong diharapkan mampu tampil gemilang dan merepotkan pertahanan lawan. Kemudian di sektor gelandang tengah, Timnas Indonesia, Sintayong berkemungkinan bakal memasang Tom Haye dan Nathan Joaon. Tom Haye merupakan sosok yang sangat penting di sektor permainan Timnas Indonesia. Pemain yang dijuluki The Professor ini sangat layak menjadi pilihan utama untuk mengatur ritme permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi nanti.
Meski Ivar Jenner sudah bisa dimainkan saat melawan Arab Saudi, namun Sintayong berkemungkinan bakal memasang Nathan Joaun yang menjadi teman Tom Haye di sektor lini tengah. Pemain asal Swansea City ini kembali akan menjaga dan membantu pertahanan dan penyerangan timnas Indonesia. Nathan Joaun akan berjibaku dengan pemain Arab Saudi untuk merebut bola dan menciptakan serangan balik. Kemudian di sektor lini penyerangan, pelatih Sintayong berkemungkinan bakal memasang 3 nama untuk menggedor pertahanan Arab Saudi. 3 nama itu diantaranya Eliano Rendes dari sisi kanan, Ragnar Oratmangun dari sisi kiri, dan Rafael Strijk sebagai penyerangan tengah. Meski dicoret saat menghadapi Jepang dan Cina beberapa waktu lalu, namun pelatih Sintayong berkemungkinan bakal memasang Eliano Rendes sebagai starter saat menghadapi Arab Saudi nanti. Meski tidak terlalu memukau penampilannya saat melawan debutnya ketika melawan Bahrain beberapa waktu lalu karena fokus menjaga pertahanan, namun posisi itu bukanlah posisi asli dari Eliano Rendes. Permainan Eliano Rendes lebih cenderung menyerang ketimbang bermain bertahan. Maka dari itu Sintayong harus mencoba kembali Eliano Rendes di saat menghadapi timnas Arab Saudi di 19 November mendatang. Sementara untuk Ragnar Oratmangun, perannya masih belum tergantikan di posisi winger kiri. Pemain ini selalu tampil ngeyel dan sering menciptakan peluang di pertahanan lawan. Sejauh ini Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol bagi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri, Ragnar Oratmangun diharapkan mampu tampil gemilang dan bisa menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Kemudian untuk Rafael Strijk sampai saat ini masih menjadi andalan Sintayong di setiap laga timnas Indonesia. Meski permainannya bukan striker tunggal, namun Rafael Strijk nampaknya sangat cocok bagi taktik Sintayong yang sering bermain melebar dan kerap kali membantu pertahanan, membuat Rafael Strijk selalu menjadi pilihan utama bagi timnas Indonesia. Di laga menghadapi Arab Saudi di 19 November mendatang, Rafael Strijk diharapkan mampu tampil maksimal dan bisa menciptakan gol untuk timnas Indonesia. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang di laga ke-6 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di laga ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.